Hai teman-teman. Hai Kak Tide semalam. Hai Kak Navio. Lihat aku lagi di mana sekarang? Lagi di tengah kota Sapa. Misi paket. Nggak pesan lagi Kak Cesar. Paket apa ya? Mohon maaf, paket apa ya Kak? Mau lihat jalannya. Oke, ini guys jalannya guys. Ini literally di tengah kota Sapa. Jadi kalian lihat ada, kalau kalian tahu ini tuh adalah salah satu destinasi yang paling terkenal, Sapa Station. Kelihatan nggak sih guys? Oh nggak bisa lihat, kalian kelihatan apa enggak? Mana ya? Itu guys, itu ada satu station bus, station kereta gitu. Dia tuh emang kayak pusat kota banget karena emang semua orang tuh pasti kesini karena itu emang destinasi favorit gitu. Slide-nya bagus banget, iya banget nih guys. Dan itu di sini di tengah-tengah tuh ada kayak orang lari-lari gitu. Jadi tuh kalau misalnya di Sapa tuh emang lumayan banyak banget nari-nari tarian-tarian tradisional gitu. Karena kan emang kalau misalkan ada ebet guys. Ada ebet. Karena kan kalau misalkan kayak kota-kota yang dia tuh emang masih culture-nya masih kuat banget, masih kental banget tuh, jadi pasti banyak tarian-tarian gitu kan. Terus ini kayak di tengah-tengah kota dia ada kayak performance nari-nari gitu. Tapi aku nggak di situ guys. Guys kalian lihat nih rambut aku sampai terbang karena ini sedingin itu di sini, dingin banget. Masih banyak pengendara motor nggak? Sebenarnya nggak gitu banyak sih, ada ya. Tapi nggak gitu banyak nih. Kalian kalau mau lihat, kalian lihat trafficnya. Mobilnya nggak nyampe sebelah itu, walaupun tetap ada kedengeran kayak suara klakson ya di sini. Rame banget, iya ini padahal udah malam tapi karena ini kotanya vibes-nya wisata banget jadi ini kayak masih rame banget. Kalau hotel aku sebenarnya nggak terlalu di dekat kota, hotel aku tuh lebih kayak di deket di atas gitu, di atas gunung jadi dia dingin banget. Kenapa? Hah? Nggak apa-apa, kan cuci tutupin. Nggak apa-apa. Di sana anginnya kenceng banget ya, kayak karena kebetulan aku lagi makan di restoran gitu kan, restoran kafe kan. Terus ini restoran itu kayak lantai 5 gitu guys. Jadi ini emang kayak dingin banget. Tadi sebenarnya sebelum mulai live, tadi mama aku udah bilang kayak nggak usah live karena tadi kabutnya bener-bener tebel banget. Jadi kalau misalnya di situ kabut tuh kayak datang dan pergi banget. Terus tadi bener-bener sebelum mulai live, kabutnya lagi sebanyak itu. Bener-bener kayak sampai kelihatan gitu loh guys kabutnya. Open just tip gak sih? Aku gak open just tip guys karena ini aku udah selesai ke supermarket. Akhirnya kenceng banget guys beneran. Aku bawa tripod untuk jadi aku gak perlu pegang sekarang. Dan sekarang aku akan nge-spill ke kalian oleh-oleh apa aja yang aku beli hari ini dari supermarket. Bud, let's go Bud, let's go. Dia langsung kayak, hah? Aku minta tolong dia bantuin. Abis doain ini kita ada aja gebrakannya. Oh masuk angin, iya banget nih. Guys kalian lihat ini bagus banget. Kalau ke situ itu ada gereja. Oh aku mau ajak kalian lihat dulu deh kalau gitu sebentar ya. Mumpung kita lagi di tempat yang tinggi, jadi kalian bisa lihat pemandangannya dengan jelas. Ini namanya Sapa Stone Church. Dia itu gereja katedral kayaknya ya. Terus di situ ada, kalian lihat deh, masih gerejanya masih sampai ke situ guys sebenarnya, masih sampai ke ujung situ. Terus di sini ini tuh adalah tengah-tengahnya. Ini di mana ini kayak apa ya? Kayak alun-alun Jogja gitu loh, tahu gak sih? Terus ada kuda juga di sini. Kalian kelihatan nggak kudanya? Susah ya? Oke nggak apa-apa. Pokoknya di situ kalian percaya kan di situ ada kuda. Sebenarnya tadi di tempat yang aku datang itu dia tuh ada kuda buat foto. Kudanya putih gitu guys, kuda putih. Halo? Udah mulai lagi ya?
Aman kah teman-teman internetnya? Apakah udah bisa guys? Sabar ya, sabar. Guys, apakah udah bisa sekarang? Ini udah nggak nge-lag sih, semoga bisa ya. Oke, ini apakah udah bisa teman-teman? 1, 2. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, semoga kali ini udah nggak nge-lag. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Waktunya berteriak di atas gedung. Oke, aku mau. Bisa apapun tetap. Berkabut. Kalian lihat kabut? Kalian lihat kabutnya, seberapa banyaknya kabutnya? Gila banget kan guys, kabutnya betul kalau lagi bertiup. Apa kita kayak nongkrong bareng? Cuman nge-lag. Sekarang udah nggak nge-lag sih guys. Oke, mumpung kita udah nggak nge-lag guys. Ebet, turun dia. Ebet, Ebet, sini, let's go. Karena udah nggak nge-lag, aku mau nunjukin kalian oleh-oleh apa aja yang aku beli dari Vietnam. Tapi ini aku belinya di supermarket di Sapa.
Oke, pertama ini ada permen apa ini? Permen jambu gitu. Ini bukan aku yang beli ya guys ya. Jadi kalian jangan suzon dulu karena aku kali ini nggak beli terlalu banyak karena kali ini yang beli banyak tuh mamaku guys. Kedua ini adalah kayak bakpia duren gitu. Bakpia durennya itu emang udah banyak banget direkomendasiin sama orang-orang kan. Terus habis itu kayak tadi aku juga sempat baca komen gitu, katanya kayak harus beli yang ini sih, harus beli yang ini sih. Jadi kayak oke, aku beli yang itu. Terus ini ada permen juga, ini permennya permen kelapa gitu. Selama di Vietnam memang sering banget aku makan sesuatu yang ada kelapa-kelapanya gitu. Tapi jujur makasih ya. Love dari Vietnam, love from Sapa. Namamu akan terkenang di Sapa. Emang iya Cynthia. Terus habis itu ini aku ada beli ini kayaknya, aku nggak tahu ini antara ini dessert apa ya, dessert puding atau dessert yogurt gitu, tapi pokoknya ini rasa hazelnut. Kemudian Cynthia, oh iya guys, ngomong-ngomong ada cerita lucu banget sumpah. Jadi aku tuh bener-bener banyak banget ngobrol sama orang-orang di sini kan, karena kalau misalkan ngapain pun aku yang selalu ngobrol gitu guys. Kemarin tuh sempat kita mau pesen mobil online gitu. Nah, habis itu pas kita mau pesen itu susah dapat gitu karena kalau bisa disapa itu kayaknya rame-ramenya itu di jam sore itu, jam 4 jam 5 tuh selalu rame. Jadi kalau misalkan pesen online pun selalu kayak kita tuh nunggunya lama karena macet juga guys. Jadi jalannya sebenarnya kayak nggak gede, bukan jalanan gede gitu, tapi karena emang tempatnya itu aja jadi kayak rame banget dan bener-bener macet gitu. Kalian lihat kabutnya guys. Terus kemarin tuh karena kita tuh berdiri deket stasiun kereta, jadinya ditawarin gitu loh, ada orang yang di situ juga. Maksudnya dia adalah driver, tapi driver yang mangkal di satu tempat gitu loh guys, ngerti kan? Sumpah ini kabut tuh makin banyak guys, ini di depan aku kabut semua. Oh my god, kabutnya sampai kesini. Dingin banget. Jarak pandangnya udah bener-bener berkurang guys. Lihat, kalian udah nggak bisa lihat yang ada di jauh di situ lagi. Sedingin itu. Takut jatuh HP-nya. Enggak kok kak, ini masih ada kayak meja dulu di bawahnya, jadi enggak jatuh. Coba deh City Lights in. Kau bisa terbang kapanpun like a shining shooting star. Iya nih, wow guys, yang tadinya kalian bisa ngelihat sampai bawah, ini kalian udah nggak bisa lihat apa-apa lagi. Bener-bener literally kabut Sapa tuh nggak main-main. Ada tips dari Agnes, love. Makasih ya Kak Lazu. Buat dicariin mbak, dia ngumpet guys. Nah habis itu karena aku ceritain tadi ya, jadi driver ini karena dia mangkal di situ, jadi dia tuh emang nawar-nawarin orang yang lewat situ. Nah aku kemarin sebenarnya mau makan barbekyuan gitu yang sebenarnya deket, cuman kayak nyebrang doang gitu lah. Kayak misalnya kalau dari FX tuh kayak ke mana ya, FX ke inilah mall Spark jauh ya, kemana ya, pokoknya kayak nggak jauh gitu lah guys nyebrangnya. Ebet makasih ya, mau beliin apa? Ebet makasih katanya. Masuk sini dong, tangannya aja. Ebet sehat-sehat terus ya. Nanti di gift kak EM. Ebet sini Bet. Ebet kalau kamu kesini mau dikasih cendrawasih. Bet cendrawasih di sini. Keji metal banget, cici kayak ciput. Nah udah gitu guys, lucu banget. Jadi kayak driver kemarin, aku harus cerita dulu ya. Driver kemarin kayak ternyata hari ini aku kan ke tempat yang sama lagi kan guys. Terus aku ketemu lagi sama driver itu. Terus dia kayak nunjuk aku karena dia kenal aku. Dia kayak, terus dia kayak, jadi kalau misalnya kalian keluar negeri tuh kalian harus kayak pintar-pintar nawar, karena kalau enggak kita dikira turis, kita tuh kayak diketok gitu harganya. Jadi tadi aku ditawarin, aku udah ngecek di online itu guys, harga. Makasih ya Kak Jajan 25 dikasih emas batang. Harganya itu kayak cuman
sekitar 30.000 Vietnam dong, atau itu sekitar 20 ribuan rupiah gitu kan. Terus dia mau ngasih aku, tau nggak berapa harganya? 200.000 Vietnam dong, which is itu kayak udah 150.000 rupiah gitu guys. Padahal kayak tempatnya nggak jauh kan. Terus aku bilang, aku tuh jadi kayak lucu banget karena aku ngomong kayak, intinya adalah kayak kemarin aku udah kesini, nggak jauh kok. Terus abis itu kayak dia bilang kayak, itu yang kemarin cuman kayak deket doang, nanti kamu harus jalan kaki lagi. Terus aku ngomong kayak, enggak, aku maunya kesini gitu kan. Terus aku sampai ngecek Grab, aku kayak kasih tunjuk kayak, gak ada, aku kayak kasih tunjuk gitu. Terus dia yang kayak, oke lah, dia turunin ke 50 guys, 50.000 Vietnam dong. Aku gak mau dong, aku ngecek di orang aja kayak lebih murah gitu kan. Akhirnya aku bilang kayak, no lah. Terus habis itu dia nanya kayak gini kayak, kamu mau harganya berapa gitu kan. Terus aku bilang kayak, samain kayak di online. Terus dia bilang kayak, no. Akhirnya gak jadi, akhirnya aku pesan online aja. Terus dia sampai ngomong kayak gini, dia tunjukin foto yang pakai baju tradisionalnya Sapa kemarin. Terus dia bilang kayak, you can take a photo like this gitu kan. Terus abis itu aku tanpa ngomong apapun, aku langsung kayak buka galeri aku tunjukin foto aku bilang kalau itu aku tuh udah foto guys. Jadi kayak, enggak ya, aku di sini bukan turis baru ya guys, aku udah 6 hari di Vietnam, asik. Jadi kalau misalkan baru-baru banget kan emang kayak gampang dibohongin gitu kan guys. Tapi kalau udah lama kayak aku udah mengerti gitu, udah pintar. Karena turis senior. Ampun, kamu lebih senior. Karena pas hari pertama banget tuh aku tuh sempet salah restoran karena aku udah bilang, dan aku merasa itu aku kayak masih yang kayak bingung banget gitu loh guys itu. Jadi sebenarnya kita pas udah nyampe hotel itu udah jam 7 gitu, udah waktunya makan kan. Terus aku tuh udah dari Jakarta, aku udah nyari-nyari restoran yang aku mau datengin gitu guys. Itu namanya kayak Man Moi, tapi ada Man Moi-nya tuh ada 2 lokasi. Satunya kayak namanya Tau Dan, satunya Tau Dien gitu kan. Terus habis itu aku kira yang jauh dari hotel aku, ternyata tuh sebenarnya harusnya deket. Tapi kayak aku salah gitu guys. Terus tapi karena aku tuh kayak merasa kayak aku pengennya yang spesifik itu, akhirnya aku pindah tempat lagi. Jadi kayak aku tuh bolak-balik gitu. Makasih ya Kak Dandi, tapi sekarang aku udah kayak lebih pinter itu loh guys. Ebat. Dia tadi lagi berdiri, kalau pas aku manggil dia langsung ngumpet guys. Mau oleh-olehnya lagi, Ebet. Tolongin Cece lah. Tolongin lah. Please lah, tolongin. Aku by the way tadi pas lagi main ke village itu ketemu orang Indonesia lagi. Terus ke supermarket juga ketemu orang Indonesia lagi. Terus kayak mama aku tuh kalau ketemu orang Indonesia mereka kayak seneng banget gitu, langsung yang kayak gitu, langsung kayak ngobrol gitu. Kayak tadi kan ada ketemu di supermarket gitu kan. Terus orang Indonesia ngomong kayak misi ya gitu kan, which is itu kayak udah jarang aku denger gitu guys, karena aku di Sapa kan gak ada ngomong misi ya gitu kan. Terus abis itu kayak aku ngomong iya, terus abis itu dia bilang kayak, papa aku langsung kayak, oh orang Indonesia juga gitu kan. Terus kayak ngobrol-ngobrol lah sebentar kayak, oh iya om, udah berapa hari di Sapa gitu kan. Terus abis itu mau kemana, terus ntar pulangnya kapan gitu kan guys. Super excited. Ini ada selanjutnya ada grass jelly gitu. Ini ada jelly sebenarnya mungkin sama aja kayak di Indo kali ya. Mama aku yang beli. Oke, yang ada di Vietnam juga ya dong. Ini adalah instant coconut coffee. Ini aku bener-bener mau banget karena aku emang udah tahu dari Jakarta. Aku lihat di TikTok kalau kopi Vietnam, kopi kelapanya tuh enak banget guys. Jadi aku pengen banget. Terus habis itu kemarin aku sempat nongkrong di cafe juga kan guys. Nongkrong di cafe itu menunya itu emang menu utama itu kopi Vietnam. Terus itu bener-bener enak banget. Jadinya aku memutuskan kayak aku harus banget beli bawa ke Jakarta karena aku pasti akan ngidam banget di Jakarta. Terus aku tuh merasa kayak akhir-akhir ini aku tuh kayak kadang-kadang aku minum kopi sebelum kegiatan. Terus aku merasa kalau aku minum kopi sebelum kegiatan kayak aku jadi semangat banget itu loh. Jadi aku harus minum kopi, tapi pada saat dibutuhkan ya guys. Aku nggak akan minum terlalu banyak juga. Cobain egg coffee gak sih? Aku cobain di cafe apartemen yang emang dia itu terkenal banget. Kalau misalnya kalian ke Vietnam itu namanya Meraki Cafe, itu emang terkenal. Terus itu sebenarnya egg coffee itu kayak literally kopi tapi atasnya kayak ada foam telurnya gitu kan guys. Sebenarnya aku nggak terlalu suka, mungkin karena itu emang kopinya tuh kopi banget tuh guys. Aku pernah coba di Jakarta egg coffee yang aku lebih suka.
tapi itu egg coffee, salah satu egg coffee di Jaksel gitu. Kalau itu kan pasti kan kayak lebih dibumbuin gitu kan kopinya, itu lebih enak. Kak Didit makasih ya, aku nggak verif minggu sin, padahal udah lama nggak ketemu loh, bisa-bisanya masih nggak mau ketemu. Sedih aku tuh. Makasih ya Kak Fai, aku udah kangen kalian guys. Aku bener-bener kayak setiap kali aku kemanapun kayak bisa gak sih aku ajak kalian semua, bisa gak sih aku nge-live 24 jam. Makasih ya Kak Kumamon Kun. Besok pulang iya. Nih guys, seru banget ya jalanannya. Terus gedungnya tinggi banget. Terus entah kenapa Sapa itu kayak warnanya tuh kuning banget, bener-bener warna kuning. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini kan tadi kan gedung yang tingginya kan kuning kan guys. Terus semua lampu-lampunya tuh juga bener-bener lampu yang kuningnya tuh kuning banget. Terus kayak even di village-nya itu rumah-rumahnya itu warnanya oranye kuning-kuning gitu. Makasih ya Kak JCM 25. Sedingin apa Ci? Sedingin kamu, sedingin Ebet. Ebet, kamu lagi nonton ya? Ebet lagi nonton live-nya. Ebet sini nggak? Ebet, Cici ngamuk ya nanti. Ebet nanti nggak ikut pulang ke Jakarta ya? Ebet gak sayang Cece. Ebet gak sayang Cece, Ebet gak sayang Cece. Dia dari jauh udah kayak gini guys. Oke, kalau gitu aku lanjut dulu aja melanjutkan oleh-oleh apa aja aku beli ya. Ini adalah leci tea gitu, leci jasmine nih, jadi adalah jasmine juga. Makasih ya Kak Lazuri, dingin banget sumpah guys. Rambut aku bertiup semua. Apalagi aku nge-live di sini. Selanjutnya adalah ini permen yang sebenarnya banyak di Indonesia, tapi ini rasa strawberry sama rasa anggur. Aku nggak tahu sih ini ada nggak sih di Jakarta ya. Sebenarnya ini permennya mereknya ada di Indonesia, cuman kalau ini versi kayak chewy gitu, bisa digigit. Oh my god, ini apa? Guys, jujur aku nggak tahu ini rasa apa, tapi ini makasih ya Kak Miwan 96. Nah, nggak tahu ini apa, tapi ini rasanya bentuknya kayak melon, gambarnya sama ada kayak cabai-cabai gitu. Oh, ini guys sih, dia permen ini loh. Apa namanya guys, yang biasanya dijual di dalam cup gitu. Apa guys namanya? Buahnya kayak kriuk, terus dia ada kayak ada bumbu-bumbu pedasnya gitu. Apa? Pedas asam, tahu kan? Bukan permen, tapi lebih ke buah kali ya. Jambu, mungkin kayak gitu ya. Bukan kiambo ya. Aku lupa guys, pokoknya kayak asinan gitu lah ya. When ya about face reveal, sumpah guys, aku udah berapa kali hari ini fotoin muka dia guys. Terus abis itu aku bilang face reveal, inilah waktunya face reveal gitu guys. Terus abis itu aku sempet kayak foto dia juga kan. Terus abis itu kayak, yang ganteng dong, senyum dong, ini mau face reveal loh. Pokoknya selama di Vietnam dia kayak trending topik banget. But lagi oleh-olehnya. Ini adalah kombucha. Kombucha itu artinya apa sih? Teh buah ya, kombucha ya. Hebat sih Watagrapher, tapi khusus aku doang ya dia, personal. Ini ada teh, dia itu blueberry tea. Jadi sebenarnya dia ada beberapa rasa, ntar aku juga rasa lain juga. Ini blueberry tea itu isinya berapa ya? Isinya 5, tapi ada rasa-rasa lain juga. Semangat Ebet katanya. Ebet tersiksa, emang iya? Enggak guys, enggak tersiksa. Ini susunya guys, aku nggak beli terlalu banyak cairan kali ini ya. Ini doang cairan sumpah. Nggak sebanyak itu guys, tenang aja. Tapi ini juga aku sebenarnya pengennya minumnya nanti pas
lagi jalan pulang karena aku kan harus nunggu juga di bandara kan, jadi supaya nggak gabut-gabut banget nanti minum ini. Bikin berat kalau beli yang liquid, tapi kayaknya ini nggak masuk koper kok kak, aman aja karena mau diminum sebelum pulang. Ini adalah fu. Ini rasa ayam, tapi ada juga yang beli yang rasanya beef. By the way kemarin aku sempat nyobain beberapa fu kan, kayak yang makasih ya. Iya, fu tapi instan. Bener enak, aku udah cobain jujur. Ada satu malam dimana aku berempat tuh makannya fu instan semua. Jadi kayak emang kita on purpose gitu loh, kita emang pengen nyobain dan kita pengen masak gitu kan guys. Abis itu aku tuh cobain punya aku itu yang rasa kepiting, sedangkan misalnya lah itu rasa beef kan, rasa sapi kan. Tapi menurut aku yang paling enak sapi sih, karena itu emang kayak signature-nya kan. Dan ini aku ada beli cheese gitu, cheese strawberry. Aku nggak tahu ini kayaknya bukan produk Vietnam deh guys. Oh my god, ini bukan produk Vietnam. Kayaknya ini produk Jepang deh. Cuman aku tuh sebenarnya tuh aku nyarinya bukan yang ini. Aku nyari ada keju sebenarnya ada di Indonesia. Cuman kalau di Vietnam tuh ada rasa-rasa lain, gak ada rasa strawberry, ada rasa blueberry, ada rasa coklatnya kan. Aku penasaran banget. Cuman nggak ada tadi yang maksudnya merek itu ada, tapi nggak ada rasa-rasa yang unik gitu loh. Jadi kayak aku belinya keju lain, jangan apa-apa lagi ya guys. Yang penting tetap masih keju. Kamu nyobain nyebrang jalan Vietnam nggak? Nyebrang, tiap hari juga nyebrang tau. Makasih ya Kak Irfan. Ini ada juga fruit gummy gitu. Ini aku nggak tahu mau bagiin ke siapa, tapi aku bagiin ke yang bocil-bocil. Mana yang bocil-bocil di sini? Banyak oleh-olehnya. Iya, karena mama aku aja tuh udah yang kayak dia mau ngasih oleh ke temen kantornya lah, ke temen mau ke temen kantornya lah, ke temen apanya lah, terus itu kan papa juga ada kan. Terus aku juga banyak sih, kayak aku mau ngasih ke temen ini, temen itu, terus aku mau ngasih ke tim love juga guys. Aku bener-bener kayak dari awal kayak ngasih apa ya nanti ke tim love dan Gen 11 ya. Tapi aku udah beliin kayak barang-barang yang lucu-lucu gitu buat mereka. Aku tadi sebenarnya pengen satu gantungan kunci guys. Gantungan kunci itu gantungan kunci bentuknya itu lucu banget. Jadi bentuknya itu bentuk B2 gitu. Tapi kayak pokoknya lucu gitu deh, kecil gitu kayak crochet dan cuma segini doang kan. Terus habis itu aku pengen, karena menurut aku itu gemes aja gitu guys. Terus sebenarnya yang itu ada yang bebek juga, cuma menurut aku yang B2 tuh kayak lucu, kayak dia tuh gemoy banget dan kecil gitu loh guys. Nah habis itu kayak harganya sebenarnya awalnya kalau nggak salah 50.000 Vietnam dong kan. Terus habis itu aku tawar jadi rendah, terus kayak dia nggak mau. Terus akhirnya kayak dia pokoknya ngasih berapa tapi aku nggak mau gitu kan guys, karena aku kira kayak kalau aku pergi dia akan panggil lagi. Ternyata dia nggak panggil lagi, jadi kayak ya udah kita berpisah dengan tidak membawa apa-apa karena dia tidak setuju, karena tidak ada satu kesepakatan. Teknik mangga 2 tapi tidak berhasil sini ya, jadi kayak ya udahlah. Terus tapi aku kan juga udah gede kan, jadi aku nggak sebutuh itu sebenarnya, udah gede nggak sebutuh itu sama gantungan kunci B2 itu. Makeupnya dari pagi masih stay cantik banget. Iya tahu, selama di Vietnam aku bener-bener yang kayak memastikan makeup aku tuh selalu stay gitu. Aku by the way aku lagi pakai setting spray baru, jadi kayaknya itu setting spray lumayan bagus deh, karena aku bener-bener di sini bagus banget makeupnya. Tapi kalau sekarang di Sapa bener-bener tertolong banget karena kan cuacanya juga bagus kan kak. Selanjutnya ada juga kombucha lagi, tapi ini rasanya rasa raspberry tea. Ini juga ada lagi, tapi ini rasanya rasa yang peach. Oke, kalau waktu itu aku dari Thailand aku spill oleh-olehnya di kamar pas udah pulang. Sekarang lebih menarik karena aku spillnya masih di Vietnamnya, masih di Sapa, masih di tempat pusat kota Sapa ya. Pusat kota Sapa tuh namanya deket Sapa Station, Sun Plaza Sapa Station. Terus ini di cafe gitu. Nah cafe ini juga sebenarnya ini Embet yang mau guys, ya gak Bet? Ya kan Bet? Ya kan?
Oke. Nah, Ebet nggak sekolah? Enggak, dia masuknya Senin depan sih, untungnya dia nggak yang terlalu cepat juga masuknya. Jadi ini tuh kafenya emang tinggi gitu kan, 5 lantai kan, jadi dari jauh tuh emang kelihatan gitu, dari jauh emang kelihatan. Terus dia emang bingung sih dia mau makan apa sih pas malam-malam. Bet, bantuin dong Bet, gimana sih Bet? Gak bantuin Bet? Wah, Ebet nih. Tereng, teng teng. Dia lari. Nah, habis itu guys, apa tadi ngomong apa sih, aku jadi lupa. Oh iya, ini tempatnya itu, tempat restorannya itu tadinya kayak kita nggak tahu makan di sini apa enggak, tapi karena Ebet tuh udah pengen banget, jadinya akhirnya kita makan di sini. Karena dia tuh kayak kalau udah tertarik satu tuh lumayan tertarik banget. Tapi orangnya jarang tertarik gitu loh, dia kayak suka malas explore gitu, dia sukanya kayak gitu aja sebenarnya. Aku sebenarnya tadi sebelum live aku ngantuk banget kan. Aku pulang ke hotel, terus aku kayak bilang aku pengen live di hotel selama setengah jam gitu. Cuman kayak mama aku bilang kayak ya udah sekarang aja gitu kan. Karena kan lagi view-nya bagus juga kan guys. Jadi sebaiknya kita manfaatkan untuk sambil nge-live. Aku jadi nggak perlu nge-vlog lagi kalau nge-live. Guys, kabutnya datang lagi, lihat kabutnya datang lagi. Dingin banget. Guys, sepertinya aku nggak akan lama lagi karena udah mau balik ke hotel. Terus kita juga nanti bakal pulang. Aku nanti naik sleeper bus dulu selama 6 jam. Seru banget. Aku kemarin pas naik sleeper bus tuh aku langsung tidur karena walaupun kerasa goyang, tapi aku mungkin sengantuk itu ya kemarin ya, jadi kayak aku langsung tidur gitu. Nah, habis itu nanti aku juga akan langsung terbang ke Jakarta. Jadi ntar kita ketemu lagi di Ramune. Makasih ya Kak biji-bijian. Aku kan nih mau cerita sama kamu lewat DM IG. Ya guys, aku juga sempat sebenarnya kemarin aku kan kayak pengen baca-baca DM itu kan. Cuman aku tuh setiap malam tuh aku dingin banget. Setiap malam tuh aku tuh kayak nyari buat besoknya tuh kemana lagi, kayak aku melihat lagi destinasi-destinasinya gitu kan guys. Jadi kayak mungkin malam ini karena besok aku udah gak jalan-jalan lagi, jadi aku lebih punya waktu untuk baca-bacain sih. Jadi kalau kalian udah lama gak DM aku, DM, take your time, liburan dulu aja please. Ya emang gak apa-apa kan, aku juga seneng baca DM. Kamu mesti gak mau DM ya? Bet, katanya mereka gak mau selesai kalau gak ada kamu. Gak mau selesai kalau kamu gak datang. Tangannya Bet. Tangannya aja. Please. Jangan Bet, kok jangan sih? Sebentar aja Bet. Hah? Apa? Bet mah gitu. Ebet. Dingin banget. Yang tadi yang aku bilang lagi nari-nari itu mereka udah selesai nari-nari. Jadi sekarang aku udah mau baca podium dulu ya guys. Dingin banget. Dari yang ke-15 ada Kak Firda Syila Rahmah, terima kasih. 14 ada Kak Miwan 96, nama 9, terima kasih. Ke-13 ada Kak Iwan Trisna, terima kasih ya. Ke-12 ada Kak Cesarius Ananda, terima kasih. Ke-11 ada Kak Aditya, terima kasih. Ke-10 ada Kak Adia, terima kasih ya. Ke-9 ada Kak Franco, terima kasih banyak. Ke-8 ada Kak Irfan, terima kasih. Ke-7 ada Kak Lazu, makasih. Ke-6 ada Kak Dandi 08, makasih ya. Makasih ya Kak Kumamon. Ke-5 ada Kak Fai, makasih ya. Ke-4 ada Kak Kumamon Kun, terima kasih. Ke-3 ada Kak Zain, terima kasih Kak Zain. Ke-2 ada Kak JCM 25, terima kasih. Dan yang pertama ada Kak Biji-bijian, makasih ya. Wow guys, lihat guys, sedingin itu aku kayak bener-bener di bawah AC.
di bawah 15 derajat Celcius. Come on, come on, come on. Oke guys, terima kasih ya udah menemani aku selama setengah jam ini. Aku nanti mau istirahat dulu. Kalian juga jangan lupa istirahat. Bye bye. Sampai ketemu lagi. Debat akhirnya guys. But I need your hand here. Come on, come on, come on, come on. Guys, dingin banget. Aku kayak mau kebawa angin, sumpah. Dingin banget. But tangannya. Bye bye teman-teman. Selesai live aku, Ben.